Baik pemirsa setia Surabaya TV, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa setia Surabaya TV dalam program Dialog Khusus. Kali ini spesial sekali karena kita sudah berada dengan Pak Pendeta Rio Patisalanu selaku Wakil Ketua DPRD Komisi A di Surabaya. Nah ini kan menjadi pertanyaan mungkin masyarakat, wah jarang-jarang nih ada pendeta masuk ke dalam pemerintahan di legislatif. Kita mau tahu, kita rencananya hari ini tuh get to know siapa sih Pak Pendeta Rio Patisalanu. Langsung saja deh kita tanya, apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan, Puji Tuhan, luar biasa. Baik, luar biasa. Iya. Nah ini langsung saja deh, mungkin pemirsa Surabaya TV yang penasaran, memang betul ya pendeta ya sebetulnya? Iya. Oke, dan itu memang digeluti sebagai seorang pendeta dari tahun berapa Pak? Oke, saya melayani itu dari tahun 90, 1990. Udah lahir belum? Belum. Iya. Dari 1990, kemudian saya jadi waktu itu aktivis, sudah melayani di mimbar dan lain sebagainya. Tapi menjadi pendeta itu tahun 95. 95. Itu menjadi pendeta di sebuah gereja, dan kemudian sudah secara tidak langsung maka sudah langsung melayani umat secara khusus gitu. Itu ya. di Surabaya atau? Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Panggilan apa Pak yang membuat Pak Pendeta merasa saya harus melayani menjadi seorang pendeta? Ketika ditanya dari kecil, ketika saya kecil ditanya cita-citanya apa? Tidak pernah saya cita-citanya mau jadi pendeta. Oh justru tidak ya? Tidak ada. Karena kami keluarga militer. Jadi opa, om dan lain sebagainya itu perwira tinggi. Perwira tinggi ABRI. Nah sebenarnya saya juga dipersiapkan oleh beliau. Beliau harusnya tahun 90 itu saya sudah ke Magelang harusnya. Sudah dipersiapkan semuanya di Magelang. Jadi saya ya kalau dilihat dari 90 sekarang 2024 berarti 34 tahun. Ya kurang lebih saya sudah perwira menengah lah ya. Perwira menengah lah. Gimana tanggapannya keluarga? Akhirnya tidak mengikuti jalur yang sudah dipersiapkan keluarga, malah jadi pendeta. Gimana? Mereka support saja. Karena memang keadaan nggak bisa untuk saya melanjutkan di Magelang. Kenapa? Karena saya kecelakaan. Nah, sebuah kecelakaan yang kemudian membuat lutut kanan saya ini hancur dan dagu saya ini hancur juga. Ini kan lihat, ini bekasnya. Jadi ada di sini juga. Jadi ini memang edisi 90 lah ibaratnya ya, edisi 90. Nah, setelah ada kondisi ini plus kacamata juga. Akhirnya tidak memungkinkan. Itu kalau ditanya waktu kecil cita-citanya apa, itu pilot. Pilot. Nah, pilot, dan memang nggak bisa pilot dengan kacamata. Tapi secara tinggi badan masuk saya, semuanya masuk. Kacamata saat itu tidak memperbolehkan. Nah kemudian muncullah untuk dilanjutkan ke Magelang. Nah dalam persiapan berapa bulan kemudian kecelakaan, jadi akhirnya nggak bisa. Buat saya tidak ada yang harus disesali, karena setiap manusia itu sudah ada jalannya Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah mengatur hidup kita sesuai dengan rencananya. Sejauh tinggi langit dan bumi, demikian rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi akhirnya ya yang kita lakukan, yang kita jalani hari ini adalah apa yang Tuhan inginkan, bukan yang saya inginkan. Kalau saya inginkan maunya pilot. Yang diinginkan keluarga, saya masuk di TNI, melanjutkan keluarga. Tapi rencana Tuhan kan beda. Akhirnya menjadi pendeta dan hari ini juga menjadi Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Kemurahan Tuhan. Jadi memang nggak pernah dibayangkan. Akhirnya tahun 90 itu akhirnya saya jadi melayani Tuhan. Jadi sudah 34 tahun. Bulan Maret ini jadi 35 tahun kemurahan Tuhan. Terus di tengah-tengah saya melayani Tuhan. Tahun 2004 saya dipercaya Tuhan di marketplace. Udah masuk ke dunia usaha, bisnis. Tapi masih tetap menjadi seorang pendeta? Tetap, pendetanya sampai hari ini. Sampai hari ini di papan nama saya di komisi, nama saya di meja
di paripurna, dimanapun di ruangan kerja semua masih ada PDT-nya, nggak mungkin saya lepas. Baik. Nah kemudian itu 2004 dipanggil Tuhan untuk di marketplace sampai hari ini juga. Nah kemudian 5 tahun kemudian 2009 dipanggil Tuhan lagi di marketplace, tapi bukan sekedar di dunia usaha, tapi di pemerintahan, di government. Nah jadi akhirnya saya kalau mau dibilang ya di 3 bidang, tentang religion, yang kedua bisnis, yang ketiga di government. Di government, Iya. oke. Mungkin bagi yang penasaran, titik baliknya apa sih Pak ketika seorang pendeta lalu memutuskan untuk terjun ke government? Oke, yang pasti Tuhan, ya itu dulu garis bawah, karena nggak mungkin manusia. Nah, tapi saya bisa menyebutnya gini, Tuhan itu Tuhan yang mempersiapkan, oke? Tuhan itu Tuhan yang tahu segala sesuatu jauh di depan, karena Dia Maha Tahu. Ketika saya SMP, saya itu sudah di OSIS. Oke. Saya udah di pimpinan OSIS. Kemudian SMA, demikian juga. Ketika saya kuliah di Ubaya, saya ketua senat mahasiswa Fakultas Teknik. Tidak disangka itu ternyata mempersiapkan menjadi seorang Pak Pendeta yang Iya. sekarang. Nah, kalau yang sekarang namanya Presiden BEM Fakultas, kalau sekarang. Tapi saat itu juga saya jadi ketua senat mahasiswa universitas. Kalau yang sekarang Presiden BEM Universitas. Artinya dari dulu memang sudah aktif sekali di organisasi. Tidak pernah kita membayangkan. Saat itu waktu saya melaksanakan, pikirnya adalah hobi. Masuk ke government juga tidak pernah dibayangkan? Gak pernah. Oke. Nah, dan ketika kemudian jalan-jalan, tiba-tiba ketemulah partai. Dan saya tiba-tiba dibawa sedemikian rupa oleh Tuhan jadi pendiri partai. Di kota Surabayanya itu saya foundernya. Tahun 2002. 2002. Kan saya masuk di DPR-nya 2009. Baik. Jadi partai ini pertama kali hadir di Indonesia itu 2001. Dan kemudian 2002 untuk Surabaya 2002 dan saya foundernya dan saya sekretaris DPC pertama di kota Surabaya saat itu. Dan akhirnya itu membawa Pak Pendeta akhirnya menjadi yang seperti akhirnya tadi saya juga tetap di partai, nggak berpikir untuk ada di DPR. Karena saya sekarang. Lalu motivasinya di partai pengennya membangun berkarya, membangun bangsa, tidak harus lewat DPR. Tidak harus juga melulu lewat keagamaan seperti itu. Justru kita memperlebar area itu tidak hanya di sekedar agama tapi juga di aspek-aspek yang lain, di bidang-bidang yang lain. Baik. Sehingga kita bisa berkarya buat bangsa di sana. Nah, ketika saya ada di government di partai inilah saya ingin berkarya untuk bangsa. Tidak berpikir untuk di DPR saat itu. Oh, baik. Pada saat itu belum ya? Belum. Tiba-tiba 2008 ada FGD, Forum Group Discussion. Bagaimana kita berkiprah, bagaimana anak-anak Tuhan bisa berkiprah untuk bangsa, untuk kota Surabaya. Nah, udah banyak yang masukan-masukan yang diberi. Saat itu tiba-tiba mereka menyampaikan, nah kalau gitu berarti Bapak yang harus di dalam. Oh, dari situ Dari jadi situ, ceritanya. dari FGD. Saya bilang, loh, saya ini di FGD hadir hanya memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan wawasan, bukan untuk saya yang masuk. Jangan, saya nggak mau. Awalnya justru nggak mau ya? Saya nggak mau. Tapi sebentar, saya mau kilas balik dulu. Tadi kan sempat saya tanya, kenapa kok tiba-tiba titik balik apa yang membuat akhirnya dari pendeta masuk ke government? Lalu Bapak menjawab, karena Tuhan. Nah, bagaimana Bapak mengetahui itu betul-betul panggilan dari Tuhan? Konfirmasi. Oke. Jadi ini bukan dari zaman Nabi yang kemudian Tuhan bisa halo kan bukan begitu. Nah, oleh sebab itu konfirmasi dari apa? Konfirmasi dari pemimpin rohani. Baik. Nah, yang kedua juga ketika kita melihat bahwa itu adalah panggilan Tuhan, ketika kita melihat itu rencana Tuhan, tuntunan Tuhan, apa alat ukurnya? Damai sejahtera. Dan itu Pak Rio rasakan. Damai sejahteranya bukan hanya dari saya sendiri, nggak boleh. Ketika itu memang dari Tuhan, maka konfirmasi damai sejahteranya itu bukan saja kepada saya, tapi konfirmasi itu juga damai sejahtera kepada keluarga, kepada orang-orang dekat, kepada pemimpin dan sebagainya, komunitas. Mereka semua confirm, go. Oke, artinya damai sejahtera itu muncul, lalu support itu ada, dan itu yang meyakinkan Pak Rio untuk akhirnya dari seorang pendeta berkiprah masuk ke dalam government. Iya, karena firman Tuhan pun juga
berkata demikian, usahakanlah kesejahteraan kotamu di mana kamu aku tempatkan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, keamanannya adalah keamananmu. Yeremia 29 ayat 7. Oke, artinya kalau kita boleh konfirmasi dengan adanya Pak Pendeta Rio di Wakil Ketua Komisi A sekarang ini, apakah juga bentuk pelayanannya Pak Pendeta? Betul, jadi 3 bidang yang tadi saya sampaikan. Ministry in church, ministry in business, yang kedua ministry in government. Oke, orang-orang kan awam ya Pak Pendeta, dipikirnya pelayanan atau ministry itu hanya bisa di gereja, ternyata juga bisa dilakukan di luar gereja. Seperti itu. Ketika Angel jadi artis, jadilah ministry di dunia seni. Silakan. Artinya setiap orang bisa melakukan pelayanan di bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, jadi dimanapun kita ditempatkan, kita tetap bisa pelayanan. Betul. Oke. Menjadi garam dan terang, itu tugasnya begitu. Oke, baik. Dan itu ada nggak Pak pro kontra dari mungkin teman-teman atau jemaatnya Pak Rio sendiri? Kok tiba-tiba masuk ke politik, jadi tiba-tiba ikut masuk politik gimana gitu? Ada nggak Pak pro kontranya? Pasti ada. Contohnya seperti apa Pak pro kontranya? Orang yang tidak memahami, orang yang tidak melihat dari angle yang benar, pasti akan kontra. Tapi ketika mereka sudah didewasakan pemahamannya, pasti akhirnya bisa mengerti ada rencana yang luar biasa di balik sebuah jabatan ada di DPR, tapi disitulah nama Tuhan bisa dimuliakan, karya-karya bisa dihasilkan, kan gitu. Nah, jadi contoh paling sederhana adalah wah nanti nggak pelayanan lagi. Ada yang bilang seperti itu. Dan Pendeta Rio membuktikan sampai sekarang bahkan masih jadi pendeta. Iya, bahkan waktu waktu masih dengan Ibu Risma itu sampai kadang-kadang dipertanyakan, kenapa setiap kali ada kegiatan Pemkot hari Minggu saya nggak pernah bisa hadir. Oh, oke. Saya sempat ditanyakan, kenapa toh kok nggak pernah datang? Saya bilang, Bu, saya ini jadi pendeta dulu, baru ada di DPR. Nah, jadi hari Minggu sudah pasti saya tugas, saya khotbah. Jadi jadi jadwal khotbah itu tahun berjalan belum dijalani, setahun sebelumnya. Jadi misalnya contoh nih bulan November nih, kayak ini 2025. Jadwal saya 2025 itu udah beres jadi saya buka jadwal itu Juni, sekitar Oktober itu udah penuh untuk 2025-nya. Nah, jadi ketika masuk di tahun baru, terus masuk 2025, ya ini sudah jalan ini semua dari yang dijadwalkan di sini. Jadi nggak bisa diganggu-gugat. Nah, itu. Nah, akhirnya saya menyampaikan dan puji Tuhan, saya terima kasih Bu Risma akhirnya memahami. Ya sudah, saya bilang, Bu, kalau Ibu ngadainnya nggak hari Minggu, saya pasti datang. Dan benar pada saat ada undangan yang tidak hari Minggu, saya duduk paling depan. Saya tunjuk, nah ada kan, bukan hari Minggu nih, makanya saya ada gitu. Mendepati janji. Gimana Pak? Mungkin sejauh ini apakah ada kesulitan nggak membagi waktu antara pelayanan menjadi seorang pendeta di gereja dan juga di sini? Puji Tuhan sampai hari ini bisa berjalan dengan baik. Jadi hari Senin sampai Jumat fokus saya adalah di DPR. Hari Sabtu memang tetap di DPR, tapi ada unsur bisnis yang tadi kegiatan saya di bisnis yang saya juga datangi, kerjakan, karena dari hari Senin sampai hari Sabtu kan sudah ada yang mengerjakan, ada orang-orang yang sudah ditunjuk untuk mengerjakan usaha ini, sehingga hari Sabtu mereka laporan. Nah, hari Minggu dua-duanya enggak, khusus untuk gereja. Khusus untuk gereja. Ya, jadi Seninnya lagi kembali lagi DPR. Jadi saya nggak ada hari libur. Nggak ada hari libur ya? Iya, jadi kalau Senin Jumat orang DPR, Sabtu Minggu agak enak. Saya enggak, karena saya ada urusan usaha. Usaha orang di kantor semua, di perusahaan minggunya bisa libur, sayanya enggak. Pernah capek enggak Pak? Pastilah Angel, nggak mungkin nggak pernah capek. Tapi dinikmati. Semua pekerjaan yang dinikmati, semua pekerjaan yang dicintai, semua pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas, nggak akan ada rasa capek walaupun sebenarnya itu capek. Oke. Nah, ini mungkin pemirsa Surabaya TV penasaran, apakah Pak Pendeta ini satu-satunya pendeta yang masuk ke dalam government atau ada lagi? Iya. Dan pertama kali?
Kalau pertama kali kalau pertama kali tidak. Sebenarnya dulu juga sudah pernah ada. Tapi habis itu begitu masuk PDT-nya dilepas. Oh, baik. Jadi begitu masuk nih, terus dilepas PDT-nya. Nama di meja rapat, nama di apa semua dilepas PDT-nya. Nah, kalau saya enggak. Pak Aryo sendiri kan menyandang nama pendeta. Ada Iya. beban tersendiri nggak ketika sedang bekerja apalagi sekarang menjadi wakil ketua komisi Iya. A? Justru itulah yang menjadi kontrol buat saya. Baik. PDT yang saya tidak mau lepas, itulah yang menjadi penjaga saya. Hari Minggu saya tidak melayani, saya harus tetap melayani. Itu juga yang menjaga saya. Sehingga hari Senin sampai hari Sabtu ada yang mageri. Kamu Minggu itu jadi berkat, kamu Minggu itu jadi contoh, kamu Minggu itu apa yang kamu omongkan ke jemaat. Kalau kamu Senin sampai Sabtu tidak menjaga. Nah, makanya inilah yang menjaga. Dan Senin sampai Jumat di DPR maupun Sabtu di perusahaan dengan PDT tetap ada. Mau tidak mau kan segala tingkah laku, ucapan, perkataan kan terjaga. Oke, jadi bukan beban, justru menjadi sebuah pagar pelindung. Iya. Oke, baik. Jadi inilah yang Tuhan izinkan, hikmat yang diberikan. Jadi ketika pertama kali, waktu saya masuk dulu 2009 masih PDN. Pendeta muda. Iya. Nah, begitu saya jadi PDT, teman-teman nakal. Oh, ini pendeta tua. Bukan. Itu bukan pendeta tua T-nya. Pendeta penuh. Jadi kayak jenderal gitu loh. Jenderal kan ada Brigjen, Brigadir Jenderal, Mayor Jenderal, Letnan Jenderal. Habis itu kan jenderal. Nah, ini sama. Pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta. Oke. Bukan pendeta tua. Bukan pendeta tua. Aduh, ini teman-teman kacau. Oke, ini harus dikonfirmasi ya. Jadi PDT itu bukan pendeta tua, tapi memang pendeta yang penuh ya. Iya. Baik, Pak Pendeta, mungkin ada sedikit ya motivasi atau tips yang mau diberikan kepada pemirsa setia Surabaya TV, terutama mungkin anak-anak muda yang memang sedang menggeluti bidangnya masing-masing, bisa jadi juga memang sekarang sedang menjadi pendeta, juga ingin masuk ke government. Apakah ada tips atau seperti apa? Iya, banyak anak-anak Tuhan, adik-adik rohani, kalaupun saya sedang melayani atau apapun, saya datang di gereja, mereka bertanya, mereka ketemu, apalagi kalau sudah menjelang pemilu. Tiba-tiba itu berdatangan begitu luar biasa. 2 tahun biasanya, 2 tahun sebelum pemilu. Tiba-tiba rohani. Tiba-tiba datang mereka. Tiba-tiba datang terus bilang gini, Pak Pendeta, saya mau jadi anggota DPR. Apa langkah yang harus saya lakukan? Tips-tips apa yang harus saya kerjakan? Tolong saya dibimbing, saya dibina dan lain sebagainya. Selalu saya ajarkan dan selalu saya tekankan. Menjadi anggota dewan itu panggilan. Ketika itu bukan panggilan, don't ever try it. Jangan coba-coba. Jangan. Selesai. Kalau itu bukan dari Tuhan, Kalau jangan. masuk ke government ini bukan panggilan, emang konsekuensinya apa, Pak? Nabrak-nabrak. Tidak sekedar nabrak-nabrak, akhirnya kekuatan sendiri yang digunakan, akhirnya capeknya luar biasa. Tapi ketika itu panggilan dari Tuhan, kalau bahasa teman-teman, alam semesta itu mendukung, terbuka. Jalan itu Begitu kelihatannya mau nabrak, kelihatannya mau dikepung, tapi ada lagi kalau pakai bahasa teman-teman tuh alam semesta melindungi, tiba-tiba membuka, akhirnya bisa lewat. Itu yang saya jalani. Dan kalau bahasa saya tentu bukan alam semesta, kalau tentu bahasa saya Tuhan yang mengirimkan bala bantuan, Tuhan yang menjaga saya, Tuhan yang menuntun saya, Tuhan yang memberi penghiburan, kan gitu. Sehingga akhirnya begitu saya menjalani panggilan ini, akhirnya bisa dijalani dengan baik. Tidak semua, saya selalu mengatakan begini, jangan jadi pribadi dengan mental durian runtuh. artinya, Pak? Jangan mau semua, wes pokoknya langsung jadi. Wah, nggak ada. Semua itu by proses. Dan ketika proses itu adalah panggilan yang dari Tuhan, maka waktu menjalani proses, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Tapi ketika kita jalani proses karena bukan panggilan, adepin sendiri loh. Nah, di situ capeknya luar biasa. Sakit semua itu, sakit semua. Makanya selalu katakan, jangan coba-coba. Untuk bukan hanya di DPR, di pekerjaan, di usaha. Mungkin dia lihat, wah,
Pak Pendeta, bagaimana bisa sukses untuk menjalani bisnis seperti yang dijalani Pak Pendeta sekarang, bisa ke luar negeri, kemana, kita juga mau ke, bukan masalah mau, ini bukan masalah mau, saya juga nggak pernah berpikir saya jadi pengusaha, nggak pernah berpikir, kembali lagi, pilot, kalau dari sayanya, pilot, dari keluarga, TNI, kan gitu. Jadi, artinya hidup ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau ya? Iya. Tapi Tuhan juga mengasihi. Akhirnya 2012 saya berkesempatan sekolah pilot. Dan hari ini saya sudah bisa menerbangkan pesawat. Baik, luar biasa. Ternyata Iya. multi talent sekali ya Bapak Wakil Ketua Puji Komisi A ini, Tuhan. bisa mengendarai pesawat juga, Iya. seorang pendeta juga, Iya. pebisnis juga, Iya. dan sekarang juga hadir Kemurahan melayani Tuhan. masyarakat di government. Luar biasa sekali Kemurahan Bapak. Tuhan. Yang terakhir saya bawa pesawat terbang di Amerika kemarin. Iya. Oke, luar Jadi biasa. semua karena Tuhan. Tuhan. Mungkin ada Ya. kata-kata penutup bagi pemirsa setia Surabaya TV yang mungkin bisa memberkati mereka yang Ya, sedang menonton jangan hari ini. pernah mengandalkan kekuatan sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap padanya. Jalani sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Baik, terima Ya. kasih banyak Pak Pendeta atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih ya. Dan tentunya kita Tuhan harap, berkati. kita doakan juga segala pelayanan yang sedang dilakukan Iya. oleh Pak Pendeta Amin. bisa disertai dan Amin. diberkati selalu oleh Tuhan. Sukses juga buat Terima Angel, kasih. Study, dan semua teman-teman kru Surabaya TV. Baik, terima Mantap. kasih banyak. Dan Ya. pemirsa, usai sudah perbincangan kita hari ini dengan Pak Pendeta Rio selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Untuk tahu informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk terus menyaksikan Dialog Khusus bersama saya Angel hanya di Surabaya TV.